Baik, kita akan membahas mengenai membuat segmentasi dari sebuah pekerjaan gali timbun. Pada kasus ini ada pertanyaan tentang pekerjaan bendung di mana dia dihitung berdasarkan segmen. Jadi ini ada sebuah bendung, lalu kita bikin volumenya berdasarkan segmen per 50%. Selain segmen per 50%, juga ada pekerjaan layering. Jadi per 50 meter itu dibikin layer. Ya, berikut pekerjaannya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah sebuah bendung. Kita akan membuat bendungnya di sini. Kita tes. Nah, ini per 50 meter. Lalu ke arah horizontal itu 50 meter. Tapi kita juga akan menghitung vertikalnya. Kita coba bikin dulu. Nah, saya dapat data ini berupa gambar AutoCAD dan ada juga data topografinya. Saya cek dulu. Nah, berikut data topografinya. Ini lokasinya, data topo original. Oke, unitnya kebetulan masih feet, kemarin saya lihat ya, feet. Jadi kita ganti ke meter dulu, ke meter dulu. Oke, lalu kita cek ini data topo. Kita coba hidupkan layernya. Ternyata konturnya cuma ini. Anggapannya ini mungkin seperti dasarnya ya, kontur dasarnya. Oke, saya coba ganti warna karena tadi juga warnanya merah. Layernya satu, ada layer apa aja? Layer satu dan nol saja. Saya coba ganti warna hijau untuk kita copy ke file ini. Apakah sama atau tidak ya? Oke, nah jadi ini data topo adalah data lokasi bawahnya. Ini sama sudah masuk. Kalau ini akan kita jadikan surface, tapi sebelumnya kita akan cek dulu apakah ini mempunyai elevasi. Saya ketik ID. Ini elevasinya adalah 19. Kalau ini elevasinya adalah 17. Lalu ini elevasinya adalah 15. Sebentar. Berarti ini sebuah galian. Sebuah galian. Kalau saya viewer, ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Ini sebuah timbunan, tapi elevasinya yang ini, kenapa dia 14, di sini 14, 13. Ini sudah bervariasi ya data existingnya. 24. Namun jika kondisinya lebih tinggi, di sini harusnya ada gali timbun sesudahnya. Oke, baik ya. Apa kita coba saja menggunakan yang ada tanpa kontur ini, yaitu di sini kita akan rekonstruksi ini desain, lalu ini kondisi tanah existingnya, yaitu kondisi bawahnya, seperti itu ya. Karena kalau saya lihat ini sudah didesain, tadi tapi memang belum connect dengan data yang warna hijau. Nah, seperti ini kita bisa lihat bentuknya ya. Bendungnya seperti ini, sudah kelihatan. Jadi kanan kiri ini adalah sebuah kaki dari bendung yang menarget ke tanah, lalu ini adalah rencananya. Jadi kita akan pakai ini sebagai dasar untuk bawah dari existingnya ya. Oke, kita coba dengan membuat surface existing agar dia nanti untuk menjaga segala kemungkinan jikalau dia kakinya kurang, maka ini kita offset keluar kira-kira 5 sampai 10 meter ya. Kita cek dulu ini jaraknya berapa. Dari sini ke sini ini tengah bendung kemungkinan. Ini adalah elevasi 17, ini elevasi 17, ini elevasi 17. Oh, sama kanan dan kirinya. Jadi tengah bendung tapi elevasinya ini benar-benar flat antara pinggir kiri dan pinggir kanan. Lalu ini desain bendungnya seperti itu. Oke, kita coba existingnya kita lebarkan kira-kira 2 meter. Nah, di dalam pekerjaan memperlebarkan existing itu kita tidak bisa menggunakan AutoCAD dengan perintah offset. Nah, kita bisa gunakan namanya CAD Tools, alat bantu.
Oh iya, saya belum ada. Jadi yang sudah ada aja saya jadikan surface langsung desain gitu ya. Oke, pertama kita buat dulu segmennya per 50 meter. Saya ke view-nya. Nah, seperti ini. Lalu saya hitung dari sini tegak lurus kira-kira. Tegak lurusnya dia perpendikular ada di sini. Nah, ini lalu kita buat XL. Oke, seperti ini garis pembatas. Lalu ini akan saya geser ke arah sini. Nah, dimulai dari sini. Setelah itu, saya akan offset 50, 50. Jadi, di sini kita bisa mendapatkan batasan di mana segmentasinya sudah kita buat mulai dari titik ini ya. Nah, untuk membuat dia koridor terpisah, karena ini bukan mendesain dari awal, jadi kita merebel dari yang sudah ada, kita buat 3D poli, 3D poli. Ini saya kasih garis dulu, polyline ya. Di sini 3D poli sebentar. Ini saya gimana agar dia ikut ke bawahnya. Oke, saya buat dulu 3D poli. 3D poli. Saya ke sini, ke sini, ke sini. 50 kena ke sininya. Saya coba coba kita pakai lingkaran. Soalnya saya cek dulu dengan OS Object Snap harusnya semua hidup. Oke, kita coba dulu buat sebuah garis. Oh, dia tidak bisa garisnya, tidak muncul. Kita coba OS-nya, kita hidupkan dulu. Select all, oke. Lalu F3-nya kita aktifkan. Nah, ini udah hidup. Kita coba bikin circle di sini. Ya, oke. Lalu kita coba bikin circle di sini. Circle di sini. Circle di sini. Circle di sini. Oke. Nah, lalu kita cek apakah circle ini sudah mempunyai elevasi dengan cek ID atau list saja kalau nggak bisa. Oke, ini elevasinya oh nggak bisa. Tapi ini ketika nanti kita tarik sudah merujuk ya. Kita cek dengan ID dengan buat 3D poly. Lalu kita ambil tengahnya. Lalu elevasinya sudah harusnya connect. Yang tengah, yang pinggir ini adalah 17. Sedangkan yang bawahnya harus mengikuti pola dari existingnya. Oh, dia tidak bisa perpending karena eh, center, center. Oke. Nah, di sini ya, kita cari ya titiknya ada di sini. Nah, sudah ketemu. Oke, setelah itu kita cek elevasinya. Ini dengan properties. Elevasi pertama adalah di sini, di vertex 1. Kita cek ID-nya. Nah, kalau kita nggak yakin apakah ini akan kena atau tidak, kita bisa cek ID di sini. Nah, tapi ketika cek ID, bisa saja ini kena ke ininya. Ini kelihatannya 17. Jadi ada cara yang kedua agar garis kita benar-benar menempel di lokasi existing, yaitu dengan menarget ke surface. Ini tadi sudah jadi, saya CO ya. Saya CO, CO. Ini ke sini dengan acuan ini, lalu geser ke 50. Nah, seperti ini, lalu ini saya extend. Ya, lalu saya extend. Oke. Nah, ketika kita membuat sebuah elevasi, maka kadang-kadang elevasinya ini karena ini bervariasi di sini dan di sini, kemungkinan bisa meleset. Maka kita gunakan surface. Jadi akan kita jadikan surface dulu. Ini adalah surface utama bangunan bendung. Di sini kita buat surface dari prospektor. Klik kanan, create surface. Kita coba bangunan bendung.
bendung, bangunan bendung, lalu kita klik di sini, klik di sini. Jadi langkahnya saya juga tuliskan biar nggak lupa. Langkah yang pertama adalah jadikan surface bangunan utamanya. Satu, oke, share, saya share-nya full. Jadi ketika saya menulis di dalam bot juga kelihatan ya, seperti ini. Oke. Satu, jadikan surface utama. Jadi karena sudah ada rencana dan existing tadi, maka bendungnya kita jadikan surface utama. Ini kita tidak membuat dengan koridor karena memang bukan mendesain bendungnya, tapi bendungnya sudah didesain, lalu kita akan memotong-motong untuk segmentasi. Jadi yang pertama, jadikan surface utama. Nah, surface utama dibuat oleh ini, yaitu atas bendung dan kaki permukaan bawahnya, yaitu dengan membuat surface baru, lalu break line, lalu klik kanan, add, lalu OK. Nah, kita pilihin saja ini, satu, dua, tiga, dan ini kakinya. Habis itu enter. Nah, ini udah jadi, sama persis dengan objeknya. Nah, tapi tingkat akurasinya kadang-kadang dia tidak mengikuti garis ininya. Nah, untuk menambahkan tingkat akurasi, kita ke boundary, ini, lalu add, lalu OK, lalu pilih boundary-nya tadi, klik. Nah, seperti itu. Jadi dia benar-benar persis mengikuti. Lalu kita object viewer. Nah, seperti ini dia sudah jadi sebuah ini. Berikutnya kita akan membuat surface pada segmen satu. Kita copy. Oh iya, kita buat dulu ini garis ini agar nempel di posisi surface-nya. Yang pertama adalah kita convert menjadi side A, B, C, D atau satu 2 3. Kita buat side-nya dulu, side, new, side satu misalnya, oke. Dan kita konversi menjadi sebuah feature line, grading, lalu saya tulis langkahnya. Setelah selesai, kita siapkan side, lalu buat feature line untuk pembuatan pembagian zona. Jadi kita buat feature lainnya, kita buat zona satu, lalu ke grading, create feature line from object, yaitu garisnya. Setelah itu klik objeknya dan pilih set satu tadi. Setelah itu oke, maka dia sudah menjadi sebuah feature line. Nah, tandanya dia sudah jadi adalah ketika kita taruh di atasnya, itu sudah tertulis feature line. Lalu kalau kita pindah ini yang belum diolah ya, ini masih 3D poly. Kalau sudah, nah ini kita targetkan menuju surface bangunannya, yaitu kita klik feature line-nya, lalu kita cek di sini ada namanya target surface. Nah ini elevation from surface, lalu kita pilih surface bangunan bendung, lalu kita matikan ini biar sesuai dengan garisnya ujung-ujung saja. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik objeknya, lalu enter. Nah, kita cek dengan kalau sudah jadi, biasanya dia berubah. Bisa kita cek dengan elevasi, klik kanan. Sini ada elevation editor. Nah, ini 17, 17, 17. Nah, ini belum jadi karena elevasi dari awal sampai ujung masih sama. Kita ulangi, kita target lagi. Lalu, padahal kalau saya cek di sini lewat label, spot elevation ya, saya taruh di sini. Nah, ini elevasinya 15. 17 ada di sini, 17. Ini 17. Ini 17, lalu ininya adalah 15 ya. Oke, kita ulangi lagi, yaitu ke klik objeknya, klik objek garisnya, lalu di sini target to surface, elevation from surface, lalu kita matikan, lalu pilih surface bangunan bendung, oke. Lalu kita select objek, nah ini ada tulisan multiple atau partial, kita pilih objeknya aja, multiple saja, lalu klik objeknya, lalu enter. Oke, satu, dua, tiga, empat. Setelah itu enter lagi. Nah, mudah-mudahan sudah ya. Lalu kita bisa ke elevation editor lagi. Nah, sekarang dia sudah benar-benar mengikuti. Ujung di sini 15, ujung sini 17, ujung sini 17, ujung sini 17. Oke, pembagian zonanya sudah selesai.
side satu. Berikutnya adalah pembuatan layer per layer. Jadi layernya diminta untuk per 50 cm. Oke. Nah, kita bikin zona satu dengan modal surface utama, tapi kita bikin boundary di sini ya. Oke. Kita akan copy dulu, ini kopikan filenya ke bawah, karena kita akan membuat boundary khusus zona satu. Lalu kita geser dengan angka ke bawahnya, mungkin sekitar ini 100. Nah, seperti ini. Jadi kita bikin buffer untuk satu, kita trim. Oke, kita tidak bisa trim, tapi kita pakai BR. Break ya, harus kena ending. Lalu ini juga kita BR, harus kena ending. Nah, kalau sudah, oh ini masih belum, tunggu saya cek BR. BR, kenapa tidak mau? Oke, saya coba trim. Oke, dia juga tidak mau. Kita coba polyline. Saya tes dulu ya. Saya trim. Oh ya, ini tidak mau. Ini yang garis apa? Oh, mohon maaf. Jadi yang ke bawah adalah ternyata surface-nya. Jadi ketika surface tidak bisa di-trim ya. Nah, untuk tahu surface atau tidak, biasanya dia kayak gini. Jadi ada surface bangunan bendung, itu isinya adalah kontur. Ini saya send to back dulu. Jadi yang saya akan bawa adalah 3D polynya. Ini saya kopikan ke bawah tadi 100 ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, baru kita bisa trim atau BR sepertinya. Kita coba trim. Waduh, hang. Bentar, ini mengalami hang komputer saya. Oke, record. Nah, ini sudah kembali. Saya trim seperti ini. Ah, kena lagi. Tunggu sebentar, ini komputer saya agak bermasalah ketika trim. Saya nanti coba pakai brick. Oke, ini tadi terkendala tentang proses trim. Saya coba pakai brick ya. Brick, kita brick seperti ini. Nah, ini bisa pakai brick. Oke, aman. Nah, setelah jadi satu brick, ini kita join. Nah, ini ada beberapa dia tulisan di sini ternyata. Ya, kita join, coba tiga-tiganya join. Oke, lalu kita cek dengan PE atau polyline edit. Nah, jika ada tulisan close, maka ini belum tertutup. Namun jika sudah tidak ada tulisan, maka sudah tertutup. Nah, ini tadi boundary-nya warna biru. Saya kembalikan lagi ke sana. Saya move, ini jadi warna, saya buat layer baru ya. Boundary per segment namanya. Oke, jadi langkahnya tadi adalah pertama kita sudah siapkan, oh ya warnanya yang lain ya. Oke, lalu saya yang aktif ini ya. Oke, ini boundary per segment. Lalu kita kembalikan tadi 100. Oke. Nah, di copy dengan angka agar kita memulai balikkan lagi lebih mudah. Nah, langkah berikutnya silakan buat side, line dan pembuatan bagian zona. Lalu yang ketiga adalah membuat boundary per zona. Berikutnya buat surface lagi per zona. Itu tahapannya ya. Nah, setelah kita mempunyai surface per zona, cara membuat surface ini adalah copy dari surface utama dan batasi lewat boundary. Ini surface utamanya ini. Jadi kita sudah punya. Kita akan membuat surface baru, create surface, yaitu surface-nya surface segmen satu. Ini namanya surface utama ya, bangunan utama segmen satu.
Surface utama. Oke, saya tambahin bangunan utama segmen satu. Oke, ini adalah kopian dari versi pertama. Cara mengkopinya yaitu di sini. Segmen satu, kita klik di sini, lalu klik di sini, definition, lalu kita klik di sini, lalu kita edit, klik kanan, paste surface, lalu bangunan bendung, oke. Setelah itu, jadi ini sama persis dengan sebelumnya, hanya saja kita akan membuat boundary-nya adalah yang warna ini. Oke, lalu ini adalah surface yang barusan dibuat ya, bukan surface yang ini. Nah, kalau saya klik ini kelihatan di sini ya, tapi bangunannya ini boundary-nya kita klik dulu di sini dengan add lalu oke. Nah, jadi kita klik oh belum, jadi salah tadi. Kita bukan yang ini, kita delete. Nah, untuk lebih mudahnya kita add-nya yang ini, garis yang warna kuning yang ini. Nah, kelihatan ya? Klik. Nah, maka sekarang surface-nya sudah ada di sini khusus untuk segmen satu. Kita rebuild, kita rebuild. Lalu kalau saya objek viewer seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Oke, sekarang langkah berikutnya ini sudah selesai membuat segmented pembuatan surface utama, pembuatan surface utama dan per segmen. Oke, jadi langkah awal ini sudah selesai. Caranya pembuatannya seperti itu. Nah, kalau membuat segmen 2 ya sama, kita lakukan hal yang sama. Ini langkah A. Oke, saya akan ulangi di sini untuk pembuatan segmen 2. Caranya kita copy dulu ini. Oh ya, kita buat site dulu tadi ya. Setnya ada di sini, site 2. Kita tutup aja. Oke, jadi udah hafal ya. Tadi kita mengulangi. Yang pertama untuk membuat segmen tadi adalah siapkan feature line. Ini udah ada garisnya. Lalu kita di sini grading. Tadi apa namanya? Create feature line from object. Klik objeknya, lalu enter. Ini side 2 sudah oke. Nah, ini sudah berubah jadi feature line. Hanya saja elevasinya belum menemukan target atau elevasinya masih tidak terkoneksi. Nah, yang garis putih itu mungkin belum menempel di posisi garis biru ya. Oke, nah untuk menempelkannya kita target surface tadi, klik sini, lalu pilih ini yang bendung bukan segmen. Kalau segmen adalah di sini, kalau yang bangunan utama bendung adalah totalnya ya. Lalu oke, kalau sudah klik objeknya lagi, enter. Lalu cek elevasinya. Nah, ini sudah 14, 17, 17, 17, 14,53. Jadi dia sudah fix. Setelah itu, kita copy lagi ke bawahnya. Nah, sekarang kopinya sama dengan ini, garis kuning ini. Ya, lalu kita klik di sini, klik 100. Nah, seperti itu caranya. Kalau sudah, kita akan break. Nah, cek ini feature line bukan? Ya, feature line. Ini feature line. Oke, lalu kita akan break. Dan ini kita explode karena ini adalah kopian. Jadi sebuah 3D poly dan ini juga menjadi sebuah 3D poly. Lalu kita break di sini sampai ketemu ini, kita break lagi sampai ketemu ini. Kita break lagi sampai ketemu ini, kita break lagi sampai ketemu ini. Oke. Sudah, sudah. Oke, kalau sudah kita join. Nah, seperti itu. Setelah join, kita copy stylenya. Ya, lalu kita move lagi ke tempat aslinya. 100, seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya adalah kita buat surface lagi. Create surface adalah ini surface
bangunan utama segmen 2. Oke, lalu oke. Setelah itu isinya adalah kopian dari versi utama. Di sini ada namanya edit, face surface, yang bendung utama. Nah, sudah jadi juga ini. Lalu pada posisi boundary kita akan pakai yang di sini warna kuning tadi. Boundary, lalu add, lalu OK, lalu klik objeknya. Nah, maka pada posisi segmen 2 sudah jadi di sini. Ya, seperti itu ya. Nah, begitu kira-kira pembuatan per segmen. Nah, berikutnya adalah materi yang vertikal. Kalau tadi pembuatan segmen berdasarkan horizontal, sekarang adalah pembuatan volume surface vertikal. Jadi kita akan menghitung per layernya. Pembagian pembagian volume surface secara vertikal atau per layer. Jadi per layernya berisi 50 cm. Nah, di sini secara umum kita bisa menghitung dari atas atau dari bawah. Kenapa? Karena bisa dua versi. Tapi kalau kita menghitung dari atas, maka akan semuanya sama. Per 50, 50, 50 kecuali yang paling bawah mungkin ada kurang, ada lebih. Tapi kalau kita menghitung dari bawah 50-nya, maka sampai ke atas nanti hitungannya tidak beraturan. Misalnya seperti ini. Ada sebuah galian dan timbunan dengan kondisi existing seperti ini. Nah, ini bawahnya ya. Lalu kita membuat timbunannya, rencananya ini tadi 17 kalau nggak salah. Seperti itu ya. Nah, jika kita merencanakan semua elevasi yang dihitung dari atas, maka dia akan teratur seperti ini. Copy, lalu dia seperti ini, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Terus gitu. Nah, jadi dia ngitungnya berdasarkan elevasi. Jadi dihitung dari 17, lalu dikurangi 50, 50. Jadi setiap ketemu elevasi tertentu di lapangan dikasih patok. Nah, jadi nanti ada beberapa yang kurang dari 50 dan terpotong. Nah, berbeda kalau kita mengikuti semua dari lapangan. Artinya kondisi tanah lapangan itu kita copy, lalu di lapangan mungkin dibenerin sedikit-sedikit. Gitu. Misalnya mengikuti pola, kalau tidak dibenerin mungkin dia akan persis seperti ini. 50, 50, 50. Jadi ada beberapa yang mendapatkan posisi full, ada yang tidak seperti ini. Tapi efeknya jadi kerjanya tidak beraturan. Oke, kita benerin sedikit. Nah, bagaimana cara benerinnya? Mungkin di sini kita bikin rata gitu ya. Oke, seperti ini, mendekati. Tapi nanti tetap saja kurang pas ketika sampai ketemu di atas. Jadi dia ada beberapa yang tebalnya berbeda-beda. Jadi kalau memang mau benar sesuai layer per lapangan, berarti kita harus bikin segmen mulai dari atas. 50, kita copy, 50. Nah, ini adalah garis acuan. Kenapa? Karena di lapangan kerjanya tetap dari bawah. Jadi karena menimbun berarti kita dari bawah dulu ya. Nah, kita harus menentukan zonasi dari 17 itu. 17 dikurangi 50, dia di sini. 17 dikurangi 50 di sini. 17 dikurangi 50 di sini. Terus sampai ke bawah di mana nanti kita akan mengikuti semua sistemnya. Nah, tapi ada tapi. Nah, untuk pembuatan level ini adalah mudah pada posisi ini. Namun ketika bertemu posisi di sini, ada dua surface yang harus kita komparasi, yaitu surface utama ini dan surface existing bawahnya ini. Nah, saya tidak mendapatkan data di surface bawahnya ini. Atau ada data yang ini, mungkin kita bisa pakai untuk surface bawahnya. Nah, masalahnya surface ini berada lebih di atasnya, di sini. Itu jadi agak kesulitan, tapi kita coba saja. Mungkin sesudah ini ada pekerjaan preparasi. Nah, ini jadi kalau saya cek ini nggak mungkin di lapangan sebelum ada dikerjakan. Pasti ini data yang lama karena ini elevasinya adalah 18, sedangkan ini elevasinya adalah 17. Jadi dia posisinya jauh lebih di atasnya. Oke, saya menggunakan asumsi. Nah, surface ini akan saya turunkan kira-kira sekitar yang paling rendah berapa? Atau kita buat surface bayangan saja dari posisi di sini, surface bawah ya.
Oke, ini kita copy ke bawahnya, lalu kita offset ya, kita offsetkan. Jadi saya membutuhkan surface bawah. Oke, langkah berikutnya sebelum pembuatan ini membutuhkan surface bawah. Nah, surface bawah karena tidak ada datanya, saya akan kopikan dari sini, lalu saya offset ke kanan dan ke kiri yang akan berada di bawahnya nanti ya. Saya akan buat dia perlebar atau sebentar. Ini bisa jadikan surface bawah saja dari boundary-nya. Nah, klik create surface, lalu surface existing bawah. Oke, lalu klik sini, kita ke break line, add, oke, kita cek nih. Nah, ini aja kita jadikan ya, daripada saya membuat ulang ya. Lalu ingat boundary-nya juga yang masih sama. Jika kita tidak pakai boundary-nya, maka dia surface-nya akan seperti ini. Nah, kita masukkan boundary, add, oke, jadi kita klik di sini. Nah, Nah, kita akan lihat profilnya di sini ada namanya profil segmen satu, ada profil segmen 2, ada bendung utama, ada bawah. Kita coba quick profile. Nah, ini sudah ada surface bawah dan surface segmen satu. Nah, kita coba yang itu. Lalu oke saja, kita taruh di sebelahnya. Lalu visualnya akan saya buat edit profile view style. Di sini grabnya kita pakai satu. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah berhimpit ya. Sebentar. Surface, mana surface satu, surface bawah. Jadi surface bawahnya, surface bawah. Oke, saya cek. Oke, saya akan membuat dua buah style surface agar tahu mana surface bawah, surface atas. Caranya kita buat style surface ada di sini, surface properties. Nah, ini kan baru standar ya. Lalu kita klik di sini, copy current selection. Ini adalah surface utama, adalah existing. Lalu displaynya ini normal sama semua. Majornya bukan ini, warna ini saja. Minornya warna ini. Oke, lalu oke, lalu oke. Nah, surface utama kita buat lagi, namanya surface bawah, copy current selection, lalu kasih nama surface bawah, lalu displaynya ini warna biru, oke, lalu oke. Oh, maksud saya bukan di sini, tapi di profil ya. Klik kanan, edit profile view. Nah, bukan surface-nya, tapi profilnya. Standar. Oke, garisnya maksud saya. Ada di sini, profil properties, edit profile styles. Profil style ya. Standar, edit profile properties. Profile properties. Nah, ini, object style namanya. Copy current selection. Ini atas utama, bendung utamanya. Lalu display saya ganti ininya menjadi warna biru atas utamanya. Lalu yang bawah saya bikin lagi copy current selection. Bawah displaynya saya ganti jadi warna merah biar berbeda. Magenta. Lalu ketebalannya saya coba tebalkan. Oke, oke, oke. LW display. Display on. Ya, udah kelihatan tebalnya ya. Oke, mana surface bawahnya? Kok belum ada? Padahal harusnya surface bawah itu adalah surface-nya dari bawah. Display order satu back yang ini. Oke, apa kemungkinan ID kita cek. Nah, ini elevasinya adalah 14 ini. Oke, kemungkinan tadi bisa salah ambil. Kita ulangi untuk surface bawahnya. Nah, kita buang dulu isinya, break line-nya kita hapus. Nah, break line-nya harus memastikan yang ini ya. Add, oke, klik garisnya lagi. Enter. Oke, setelah itu kita rebuild.
Lalu saya perhatikan, oh ya ini sudah benar, ini oke kita coba hidupkan surface bawah, klik objeknya, surface properties, lalu ini tampilannya adalah surface bawah, lalu saya coba hidupkan measure sama triangle, apply, nah ini ya, surface bawahnya, saya lihat memanjang ke sini, yang ini bisa kita buat quick profile, harusnya dia tidak beraturan karena elevasinya tidak beraturan. Quick profile, ini yang saya hidupkan hanya surface bawahnya saja. Lalu bendung atas. Nah, yang bendung atas ini adalah atas, yang bawahnya adalah bawah. Oke, oke, kita klik di sini. Nah, sudah ya. Ini udah benar. Nah, ini adalah atas bendung, ini adalah surface bawah. Jadi di sini kebetulan selisihnya tidak jauh, maka dia nggak kelihatan ya. Oke, coba kita ulangi yang ini, benar nggak ini? Quick profile, yang satu atas bendung dengan warna merah, yang satu adalah bawah. Oke, dua saja. Oke, lalu kita klik di sini, tempel lagi. Ya, betul, sudah jadi. Jadi ini adalah atas bentung, ini adalah bawahnya. Oke, langkah berikutnya, jika kita sudah punya surface bawah, ini saya matikan lagi ke no display. Surface properties, border only. Kita bikin versi baru, border only. Oke, kalau sudah, displaynya hanya border saja. Oke, lalu oke. Nah, ini sudah aman. Tinggal kita menghitung volumenya. Kita mulai dari elevasi di bawah 17, yaitu 50 cm di bawahnya, berarti sekitar 16,5 di sini ya. Nah, sini akan ada surface 16,5. Nah, kita keluarkan surface-nya pada posisi segmen 1. Kita mulai kerja di segmen 1, surface properties. Kita bikin copy current selection, versinya per 0,25, kontur 0,25 M. Di sini ada namanya kontur, lalu ini ada tulisan interval. Saya hapus dulu, sebentar. Oke. Nah, tadi sampai di mana tadi kita membuat kontur. Oh iya, membuat kontur agak muncul garis-garisnya. Jadi karena kita membuat segmen lapisan per 50 cm, maka saya buat kontur per 0,25 atau setengahnya. Atau mau per 50 cm juga boleh, nggak apa-apa. Saya ganti misalnya per 0,5 ya. 0,5. Lalu di sini ada namanya display yang mau dimunculkan apa saja. Lalu di sini juga ada kontur. Di sini ada namanya kontur interval. Kontur intervalnya minornya 0,5, lalu majornya 1. Atau kebalik, mungkin misalnya ini 1 atau ini, ya boleh-boleh aja ya. Nah, lalu displaynya yang major tadi warna biru, yang minornya warna angka 9 atau gray. Oke, saya balik. Yang minornya saya mau tampilkan lebih detail. Lalu majornya yang saya akan matikan. Karena ini saya butuhnya per 50 cm minornya ya. Oke, lalu oke. Nah, sekarang ternyata yang mana tadi? Surface segmen 1, surface properties, untuk 0,5. Lalu yang ini, kenapa dia tidak muncul? Majornya, oh minornya yang belum muncul, maaf. Oke, Hmm, kita cek lagi. Ini boundary, saya cek lagi. Yang ini punya, oh punya sini ya. Ini namanya surface existing bawah. Oh ya, existing bawah. Saya cek. Oh, existing bawah, boundary-nya belum presisi. Kita coba. Baik. Harusnya dia mengikuti ini ya. Oke, saya matikan dulu coba. Boundary-nya kita hapus, kita ulangi. Delete. Lalu saya update, add, oke. Harusnya dia ngikut ini. Ya.
Ya, sudah benar. Existing bawah. Oh, mohon maaf, ini salah saya. Ini segmen satu, undo. Bukan segmen satu ya. Yang tidak masuk ini boundary-nya. Ini sudah benar. Yang belum masuk adalah bawah yang ini. Belum presisi. Nah, kita bisa mengupdate boundary atau kita juga bisa membuat kontur, surface properties. Ini keluarkan posisi triangulasinya. Nah, setelah itu kita bisa memperbaiki dengan ini juga bisa, delete line namanya. Nah, seperti ini jadi dia lebih akurat dan presisi. Ada beberapa yang belum masuk bisa seperti ini. Tapi kalau kita takut nanti satu demi satu kita perbaiki, bentar. Nah, karena ini, oh ternyata boundary. Kayak gini kan kita harus memperbaiki satu demi satu. Nah, lebih baik gunakan yang ini, boundary di sini. Tadi boundary-nya kita update. Delete lagi, lalu kita rebuild, lalu kita add lagi boundary-nya. Add, lalu oke. Kita pilih ini boundary-nya. Nah, sekarang sudah lebih presisi ya. Nah, seperti ini. Ya, tadi menghapus bisa, menggunakan update boundary bisa. Ini harus presisi karena kalau tidak, nanti volumenya akan berakibat berbeda-beda. Saya matikan lagi untuk kontur dan triangle-nya. Oke, jadi border only. Nah, udah sama-sama presisi. Berikutnya kita akan menampilkan surface ini berdasarkan yang ini adalah kontur 0,5 ternyata masih kurang kecil. Saya cek displaynya. Displaynya border kontur ini sudah masuk, tapi ternyata kurang. Saya rename menjadi 0,25. Lalu kita ke display sudah. Oh ya, dia di sini kontur interval namanya. Ini minornya 0,25. Oke, ini karena satuannya fit kemungkinan ya. Jadi di sini untuk penggunaannya mungkin masih belum kelihatannya metrik. Saya lihat dulu. Majornya 0,5. Satu. Harusnya ini masuk ini. Oke, tapi dia belum muncul. Nah, ini biasanya ada sedikit kesalahpahaman ketika kita akan menghitung semuanya berdasarkan kubik, tapi filenya masih fit di sini karena ada elevation dan lain-lain. Oke, jadi file ini akan saya bawa ke metrik. Edit drawing setting, lokasinya di mana? Dia tidak ada nudatum, ini juga masih fit, ini meters, oke. Untuk men-setting elevasinya agak sulit, jadi ini akan saya bawa ke file baru. Ini saya simpan dulu. Saya buka file baru, open. Di sini pakai drawing biasa, pinjam saja. Karena saya menggunakan metrik, maka ini udah harusnya langsung meter ya. Nah, ini sudah desimal, ini meter. Lalu saya save as, file save as, volume per segmen dalam meter, saya revisi dalam meter. Oke, nah saya akan bawa filenya ini, semuanya saya copy, baik yang terlihat atau tidak. Saya bawa ke sini mudah-mudahan ya. Harusnya ini dilakukan di awal, tapi ternyata saya tidak nyangka untuk elevasinya juga akan bermasalah. Klik di sini, kita cek ya, semuanya apakah sudah, ini sudah ada beberapa yang surface bendung, kita rebuild, setnya oke, oke. Jadi ini sudah masuk. Nah, kita cek ID-nya, 17 betul, 15 betul. Kalau saya cek elevasinya, ini elevasinya juga berubah ya, karena bawaan antara metrik beda. Kita tes ya. Ini adalah surface-nya. Surface bendung satu, surface-nya nggak ke bawah. Saya matikan dulu. Kalau saya insert, kalau di copy mungkin ada yang ketinggalan. Saya matikan saja. Drawing, parameter. Nah, ini tidak saya simpan. Lalu yang ini yang akan saya masukkan, per segment ini saya matikan dulu. Saya simpan. Oke. Nah, kita masukkan lewat insert block ya. Insert block.
Lalu ini kita matikan semua, lalu ambil filenya, ada di sini, drawing kalau nggak salah. Ya, kita cari di sini. Ya, ada di sini. Lalu kita cari filenya, si Putri di Pak Batia, tadi yang ini ya, open. Lalu sudah otomatis ya, zoom extend. Oke, nah ini lokasinya, kita cek dulu. Ini kita hapus. Oh iya, ini lupa di-explode, jadi kita harus explode dulu. Udah, oke. Kita matikan lagi. Saya tes dengan surface, surface-nya juga sudah oke. Kita rebuild out of date, bendung satu. Nah, site-nya juga ke bawah sudah. Surface bendung satu, surface existing bawah, surface bangunan utama, ada dua ini bangunan utama segmen satu, segmen dua, surface bangunan bendung. Nah, ini kita hidupkan, surface properties, standar, oh ini jadi banyak ini ya, kontur 0,25, apply. Nah, yang ini saya tes dulu, add spot elevation, kita tes, oke 15, ini 17, oke 15, ya. Oke, lalu pada posisi kontur, tadi surface properties, edit sini, lalu di sini kontur interval, nah ini sudah sama, 0,25 dia muncul. Nah, Alhamdulillah, oke, lalu kita matikan lagi pada surface utamanya, yaitu ke border only. Nah, jadi langkahnya tadi ternyata sebelum ke sini, sebaiknya siapkan, saya kembali ke awal lagi. Oke, yang A ya, siapkan dulu lembar dalam meter. Oke, berikutnya adalah langkahnya insert block. Oke, jadi buka dulu kayaknya ya biar sama. Buka gambar dan ketik units. Ganti dari tadi inci feet ya ke meter. Lalu save. Nah, setelah itu insert block gambar yang mau dikerjakan ke dalam lembar baru metrik. Nah, ini setiap kerja harus seperti ini karena ini kebetulan file yang di AutoCAD itu dibawa dari Subtract atau mungkin software lain, jadi memang satuannya belum cocok. Ini adalah proses pengerjaan, tahapan proses pengerjaannya, agar nanti teman-teman mendapatkan guidance antara tulisan sama video itu connect. Recordingnya masih jalan ya. Oke. Di sini C filter di Pak Bahtiar. Oke, ini eh, urutan kerja. Kerjaan volume per segmen dan per lapis. Oke, udah. Nah, langkahnya tadi dari awal adalah siapkan, buka gambar, insert block, baru mulai dari ini, pembuatan surface dan lain-lain. Karena tadi ketika saya langsung memulai bisa, tapi agak kerepotan ketika kita berurusan dengan kontur karena elevasinya tidak muncul. Nah, sekarang elevasi dari surface segmen satu, ini saya label dulu. Apa yang di sini ini juga saya label. Oke, sudah semua beres. Nah, pada segmen satu, surface-nya kita kasih kontur 0,25 segmen satu ya. Segmen satu, information, border, kontur, kontur interval, oke. Nah, kenapa belum muncul? Kita cek. Kenapa nggak mau 0,25 di display? Ini sudah semua. Triangle juga sudah semua. Kenapa dia tidak mau? Surface bangunan utama segmen satu. Kita bisa lihat di sini statistiknya berapa tertinggi, berapa terendah juga.
Di statistik, nah, nggak muncul. Oh iya, kemungkinan error nih ya. Tunggu bentar, surface properties. Oh, yang segmen 2 surface properties. Oh, statistiknya nggak muncul. Oke, ada sesuatu yang surface segmen 1 dibuat oleh Brickline. Oh, kehapus. Mohon maaf. Ini Brickline-nya kehapus. Oh, malah belum bikin saya. Jadi, untuk membuat segmen 1 sudah harusnya tadi sudah ya. Kopiannya kan dari sini. Oke, kita hapus dulu boundary-nya. Delete, delete. Oke, kita rebuild. Nah, kalau yang ini aslinya, kopiannya, surface properties, ke statistik muncul. Statistik muncul. Berarti kita tidak bisa membuatnya berdasarkan total surface dan dipotong lewat boundary. Jadi harus benar-benar membuat surface di segmen tersebut ternyata ya. Oke, demikian juga mungkin level paling bawahnya nanti. Kita cek dulu. Nah, kalau saya bikin boundary di sini, boundary add, lalu oke. Tadi boundary-nya adalah ini ya, garis ini, oh yang ke arah sini. Nah, ini bukan. Saya cek dulu. Ini surface-nya, display order send to back. Lalu saya klik lagi. Nah, ini properties. Ini adalah 3D poly. Nah, betul ini tadi prosesnya seperti ini. Klik. Nah, maka dia akan tertutup hanya di boundary ini saja harusnya ya. Rebuild. Oh, belum masuk. Sebentar. Surface properties. Segmen 1 benar. Ini harusnya dia berhenti di sini. Saya rebuild. Boundary-nya belum masuk. Saya hapus dulu. Delete. Oke. Rebuild lagi. Masih full di situ. Ini visual atau ini ya? Harusnya ketika saya klik boundary ini, yang di sini dia tertutup sama objek viewer. Ini adalah jadikan 3D poly sudah benar. Kalau yang ini adalah boundary per segment, 3D poly juga, objek viewer sudah benar. Oh ya, oke. Jadi ternyata untuk membuat boundary kita harus explode agar feature lainnya tidak menjadi sebuah feature lain, tapi kita coba menjadikan mengkonversi menjadi sebuah 3D poly. Oke, kita coba lagi akan membuat boundary-nya. Ini saya hapus dulu. Untuk surface tadi kita hapus. Di sini ada delete kalau nggak salah. Kita bisa juga melakukan manual hapus seperti ini. Nah, ini tadi menggunakan brickline ya, bukan ini lagi polyline. Saya cek lagi surface dan segmen 2 mau nggak kalau surface segmen 2. Lalu 0,5, oke. Oh, sama surface segmen 2 itu definisinya sudah ada boundary, dia tidak mau, berarti ini kita hapus. Nah, kita ulangi metodenya untuk pembuatan surface, yaitu surface segment 1, kita hapus dulu. Nah, kita copy ini dan ini. Kita copy 100 ke bawahnya, ke 100. Oke, nah kita sudah punya ini. Lalu kita akan explode yang ini. Explode, ini adalah kita buang. Yang ini juga kita buang, kita jadikan ini saja. Ada 3 titik, bawah, tengah, ini, seperti ini ya. Lalu kita break, lalu kita break lagi. Oke, nah kita sudah. Jadi lalu kita join. Nah, ini yang akan kita jadikan surface, jadi tidak mengcopy dari bendung utama, tapi langsung kita akan buat per segmen. Lalu kita move. Nah, tapi tadi bendung utama dipakai untuk membuat ini feature lainnya ya, jadi alat bantu. Kita move lagi, warnanya kuning ya. Lalu kita move. Kembalikan 100. Nah, kita coba buat surface baru. Surface bangunan utama segmen 1.
Oke, kalau sudah, nah kita buat garis bangunan utama segmen satu, garis properties, ini yang satu saja, ininya nggak ada. Oke, kenapa? Karena tadi sudah ada, nah, mungkin ya, utama segmen satu, nggak apa-apa. Lalu kita ke brick line, kita add, oke, objeknya kita jadikan, oke, lalu kita cek surface-nya, konturnya ini. Nah, sudah jadi. Nah, hanya boundary-nya yang belum ngikut ya. Sama dengan tadi, ini boundary-nya kita ngikutkan. Ini bukan yang warna kuning ya. Display order, send to back. Boundary-nya adalah yang ini. Nah, kita ambil boundary, lalu add, ya, lalu OK, lalu klik garisnya. Nah, seperti itu. Nah, ini udah jadi surface segmen satu objek figur. Jadi benar-benar dibikin di lokasinya. Nah, jika ada seperti ini, maka kita bisa tambahkan tadi, karena segmen atasnya itu baru berupa garis ini, jadi kita harus tambahkan ini juga, tapi hanya di sini perpotongannya. Jadi saya ulangi lagi, ke bawah ini juga harus dipotong per segmen, jadi banyak yang harus kita kerjakan ternyata ya. Saya mundur dulu, karena kalau tidak dipotong maka dia tidak semut antara atas dan bawah. Ini kalau saya lihat kan di sini quick profile-nya. Quick profile tadi segmen satu ya, kita matikan. Segmen satu, satu. Oke, taruh di sini. Nah, ini hasilnya ya. Oke, kita akan komparasi kalau kita buat lewat tambahan garis ini. Lalu saya copy lagi garisnya saja. Lalu dan ini satu, dua, tiga ke bawah 100, 100. Oke. Jadi ini saya siapkan di sini. Break, kita break di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita kopikan lagi. Lalu kita copy ke atas 100. Ya. Setelah itu kita tambahkan lagi backline-nya. Nah, tadi backline-nya seperti ini. Kalau kita tambah tiga garis ini, add. Karena tiga garis ini sudah mempunyai elevasi ya. Kita lihat CH. Ini elevasinya 17, ini juga 17, itu ya. Lalu kita add saja. Backline jangan di select dulu, add saja. Oke. Lalu kita sambil lihat perubahannya. View, viewport, dua viewport vertikal. Nah, ini sebelum, atau kita bisa explode biar nanti kelihatan ya sebelum dan sesudahnya. Lalu kita sekarang di sini break line kita tambahkan tiga garis tersebut. Satu, dua, tiga. Lalu enter. Nah, sekarang sudah berubah seperti itu ya. Kalau kita lihat, nah, udah bagus. Lalu kita akan lihat lagi hasilnya, apa bedanya yang sudah ditambahkan break line sama belum. Quick profile lagi, segmen satu dalam kurung satu. Oke, kita lihat di sini. Nah, beda ya kalau saya copy bawahnya ini, bawahnya sama nih mungkin, tapi atasnya berbeda. Ini yang lama di sini, ini yang baru. Nah, dia ada di sini. Nah, ini. Jadi ada perbedaan di lokasi yang tadi posisinya miring sudah dibentuk. Termasuk bentuknya juga berubah ya. Jadi lebih presisi. Nah, itu kira-kira untuk pembuatan surface utamanya. Kita lanjutkan lagi ke posisi pembuatan surface per layer. View, ini 3D view. Nah, setelah kita tadi sudah mempunyai surface atas, yaitu surface totalnya dari seluruh keseluruhan, kita lanjutkan untuk memulai surface bawahnya untuk menghitung volume. Ini tadi surface atasnya ya. Surface bangunan utama segmen satu. Nah, ini lapisan paling atas. Kalau kita lihat object viewer di sini. Nah, seperti ini. Lalu untuk membuat surface yang bawah lapisan satu, ini harus kita stop. Jadi yang sudah kita buat adalah ini surface segmen satu seperti ini. Mungkin kanan kiri tidak sama ya.
Lalu sekarang kita akan membuat surface segmen satu lapis satu bawahnya. Jadi nanti kita akan ketemu volumenya di sini. Nah, untuk mengecek surface segmen satu bawahnya, kita copy dulu yang ini, boundary-nya. Ini boundary ya. Ini boundary yang pertama ya, yang boundary pertama. Oke, ini ada beberapa boundary. Tadi saya sudah trial beberapa. Kita buang dulu. Nah, ini boundary pertama. Kita copy sama dengan ininya juga. Ini dan ini. Oke, kita copy. CO. Kita geser ke bawahnya. Kira-kira mungkin 50. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita tidak mengikuti lapisan ini, yaitu di sini, tapi kita akan stop di sini. Nah, untuk menstop di sini, kita butuh garis bantuan di sini. Nah, ini sama ini, berarti yang ini akan saya trim. Break line, BR, ini, lalu dia di sini juga, ini di sini juga, ini di sini juga. Oke. Nah, ini kita hapus, kita hapus. Nah, lalu kita lihat elevasinya yaitu berada di kita dengan CH berada di 16,5. Nah, tapi ingat bahwa posisi sudut ini khusus untuk yang ujung ya, tidak mempunyai kaki timbunan karena mungkin ini aslinya tadinya galian, jadi dia mentok ke sebuah bidang tanah, lalu dia langsung tegak lurus ke bawah pada kakinya. Berbeda dengan sisi sini dan sini. Nah, sisi atas dan belakang atau atas dan bawah itu mempunyai kemiringan seperti ini. Nah, tadi yang di sini tidak mempunyai kemiringan seperti itu. Jadi, di sini kita juga harus modifikasi elevasinya karena ini adalah lapisan di bawahnya. Kita cek ini elevasi tadi ada 16,5, lalu di sini kita perhatikan ada berapa elevasi. Yang pertama 16,5, nah ini 17 dia naik. Nah, ini kita harus dibuat 16,5 maksimal. 16,5. Jadi 17 ganti 16,5. Oke, lalu cek lagi, ini 17, 17. Nah, sedangkan yang ini ada 17. Nah, ini juga 17. Ini harus 16,5 kita ganti. Satu, dua, ini semuanya 17. Nah, ini 16,51 lebih tinggi di sini. Maju lagi 16,5. Di sini 16,51 ya. Harusnya di sini 16,5. Di sini ada gap ya. Nah, ini semua kita ganti dengan 16,5. 16,5 kita bikin aja. Eh, Polyline juga bisa sepertinya, tapi nggak usah kita ganti aja di sini manual ya. CH klik objeknya. Ini ada di sini kalau nggak salah desain elevasi. Oh ya desain miscellaneous BD. Oke, nah, dia ada di geometrik. Nah ini ya 16,5 maju 16,5 16,5 oke. Nah yang di sini adalah 17. Ini kita ganti 16,5. Ini kita ganti maksimal 16,5. Ini ganti 16,5. Ini ganti 16,5. Ini ganti 16,5. Semuanya ya. 16,5. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. Nah, ini ketika dia tidak jalan-jalan, itu berarti sebenarnya ada beberapa lokasi. Nah, agar lebih tidak banyak fitur, ini saya ganti mulai dari sini 3D poly atau polyland PL.
Saya END, klik sini satu, lalu ini dua, tiga, empat, ya udah empat ya. Oke, lalu saya send to back, display order, send to back, lalu saya matikan. Lalu ini saya ganti 16,5, saya coba pakai polyline. Nah, lalu saya akan join, apakah dia mau? Ini, ini, ini. Oke. Nah, di sini kemungkinan ada elevasi yang berbeda atau belum connect jika dia tidak mau join. Kita lihat 16,5, yang ini 16,5 semua join. Nah, mungkin kalau saya zoom in belum pas ya dia. Atau saya fillet polyline atau karena dia polyline yang satu 3D poly, kita F saja, fillet radius 0. Oh ya, ternyata tidak bisa karena ini menggunakan polyline, jadi saya harus mengganti dengan 3D poly ya. Tidak bisa polyline. Saya mundur dulu. Oke, 3D poly. Jadi sama-sama 3D poly, END saya ambil dari ujungnya sini. Jadi benar-benar 16,5 ke sini dulu, baru ke sini. Di sini ada titik, langsung ke sini. Lalu saya cari END, dia ke sini, cari END, agak teliti memang ini ya. Sini, udah selesai. Lalu saya join. Ini, ini, ini. Oke, lalu 3D poly. Saya tutup ini 3D poly dari sini ke sini. Maaf, 3D poly, ending, ketemu ending. Lalu saya join. Nah, ini sudah bisa, tapi belum close. Kenapa tahu belum close? Karena di sini tadi tidak nyambung. Untuk closingnya, kita ketik PE, lalu kita pilih close. Nah, sekarang sudah benar-benar terhubung. Nah, agar eh, tidak ada garis-garis yang di luar, saya bersihkan semuanya. Nah, ini akan menjadi surface lapis pertama, tapi bawahnya. Saya ganti warna hijau. Nah, seperti ini. Lalu saya copy ini ke sini, 50 tadi ya. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Berikutnya, kita akan buat surface lapis ke pertama, bagian bawahnya, caranya Ctrl C, kita buat lagi, namanya create surface. Surface, oh yang ya, surface 1A, ini bawahnya saya kasih namanya 1A, surface segmen satu, lapis satu. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah. Nah, segmen satu lapis satu, yaitu isinya ini, definition break line, kita masukkan, add, yang barusan masuk, yang ini. Benar ya. Oke, kalau sudah enter. Oke, jangan lupa di sini untuk tingkat akurasi yang tinggi kita masukkan juga boundary. Nah, tapi ini sudah jadi surface. Oh ya, kita masukkan juga boundary. Oke. Nah, kalau sudah kita lihat surface-nya, surface properties, contour and triangle. Nah, ini surface-nya. Sekarang kita sudah mempunyai di satu segmen ini sudah mempunyai dua surface, yaitu yang pertama surface ini dan surface ini. Nah, sekarang saya akan menghitung volume timbunannya. Untuk menghitung volumenya timbunannya, kita buat lagi. Ini tadi sudah saya cek ya totalnya, tapi ini ada yang kita harus perbaiki.
Oke, di sini ada namanya sama, namanya kita buat sama biar tidak bingung, tapi bahannya dari volume. Volume, kalau namanya sama, yaitu 1A volume surface segmen satu lapis satu terdiri dari bawahnya tadi, surface yang bawah ya, surface bangunan utama segmen satu lapis satu sebentar, harusnya ada bawah dan atas ini. Yang barusan saya buat adalah surface segmen satu lapis satu. Nah, ini harusnya bawah, saya cancel dulu. Maksudnya bawah itu ini ya, ini maksudnya ini atas, ini bawah ya. Lalu nanti berikutnya juga sama, ini atas, ini bawah, gitu ya. Oke, saya ganti nama yang ini. Nah, yang barusan jadi ini surface properties, surface lapis ke satu. Mau pakai bawah nggak ya? Kalau dikasih bawah nanti dipakai lagi. Oh, nggak perlu, nggak perlu. Ya udah benar. Surface segmen satu lapis satu. Oke, benar sudah. Create surface, thin volume surface, Ctrl V, 1A surface volume, surface segmen satu lapis satu, base-nya adalah segmen satu lapis satu, melawan atasnya, pembandingnya adalah yang surface segmen satu, surface bangunan utama segmen satu. Oke, kalau sudah oke. Nah, inilah volumenya. Lalu kita cek volumenya itu. Kita lihat di sini volumenya. Surface properties. Lalu kita cek di sini adalah ke analisis, statistik, maaf, volume. Nah, ini volumenya 290. Kita copy to clipboard. Ini kita buang dulu, lalu Ctrl V. Satu. Nah, ini lapis satu. Kita buang tadi percobaan sebelumnya, SC 0,5. Yang pertama 290. Volume pertama adalah 290, yaitu elevasi 17 sampai dengan 16 ini. Ctrl V. Nah, ini hasilnya. Yang ini ya, 290. Coba cek. Oke, ketemu. Kalau kita quick profile, yang segmen utama bangunan satu plus lapis bawah, lapis satu. Yang lapis satu saya ganti utama. Oke, hasilnya ini. Oh ya, volumenya tidak perlu. Kalau pakai volume dia ini apa namanya? Ke bawah, quick profile, surface bangunan segmen satu dan bukan volume tapi yang ini ya. Oke, kita cek. Ini sebentar, ini kenapa ini atas utama yang satu? Hmm. Oh ya, surface profilnya di sini ada yang tidak pas. Di sini kita lihat CH 1, 2, 16,5, 16,5. Ini 5, 13, dia lebih ke sebelah ini bawahnya.
16,5, 16,5, 16,5, 16,5, 16,5. Oh, ada yang 15,5 di sini. Ada yang 17, padahal ini bawah, ini 16,5 benar. Ini masih ada yang 17, 16,5 benar. Oke, 16,5, 16,5, 16,5. Nah, ini ada yang salah ketik di sini, kita perbaiki. Jadi, kalau kita mau mendeteksi, biasanya dia ada warna-warna yang agak abnormal di sini. Kita display order. Yang kedua, kita cross-check-nya dengan ini. Menampilkan seperti harusnya dia benar-benar tegak lurus seperti ini ya. Nah, seperti ini, flat. Oke, kita lihat di sini tadi adalah sumber utamanya, yaitu di sini kita display order send to back lagi, lalu kita pilih di sini. Nah, ini adalah yang tadi kita buat. Yang pertama ini 16,5, 16,5. Nah, ini 15,6 ini kita ganti menjadi 16,5. Berikutnya sisanya 16,5 semua. Sudah, tapi tadi ada yang 17. Nah, ini 17 kita ganti 16,5. Oke, setelah ada dua tadi ya, setelah kita perbaiki, kita rebuild semua. Ini yang surface satu, rebuild. Kita ulangi rebuild lagi, maka volumenya juga akan rebuild. Nah, gambarnya juga akan berubah harusnya. Nah, ini yang benar ya. Sekarang sudah kita akan cek dalamnya. Otomatis yang gambar ini juga tadi salah karena ini surface-nya masih belum pas. Kita memang harus sangat ekstra hati-hati dan cross check kembali gitu ya. Ternyata 265 bukan 295. Nah, di sini lalu saya scale ini saya ambil 265 volumenya. Kenapa tadi bisa 290? Karena ternyata ada yang elevasinya ke bawah yang ini. Nah, makanya dia anjlok. Sekarang sudah oke. Lalu kita ganti untuk versi pertama ini. Nah, begitu ya. 265. Oke, untuk lapis pertama sudah selesai. Berikutnya, sekarang akan membuat lapis kedua. Ini surface properties. Kita matikan. Lalu ini kita matikan. Surface properties. No display. Oke. Surface properties. No display. Nah, sekarang kita akan buat ini, boundary-nya lewat di sini untuk yang bawahnya. Untuk atasnya, kita akan ambil ini, copy. Ini kita copy, 1, 2, sama 3. Kita ke 100 di sini. Oh ya, maaf, 75. Saya geser 25 mungkin. 25. Ya. Nah, lalu kita akan copy ini juga. Nah, ini ada di sini tadi ya. Ini ada di sini. Ya, di ini. Nah, oh nggak usah pakai ini. Tapi kita akan membuat lagi. Oh ya benar, kita pakai ini. Break. Yang hijau kita pakai di sini. Elevasi akan kita rubah. Nah, nggak usah deh. Kita pakai ini aja. Kita trim dulu. Ini trim. Oops, iya benar. Lalu kita trim juga. Ini kita trim juga dia di sini. Klik. Nah, oh ya. Nah, ternyata dia harus di break, tidak bisa di trim. Nah, oke. Lalu kita buang. Lalu kita buat 3D poly. Temu di sini. Lalu kita break juga ini. Oke. Nah, kita cek elevasinya. Ini kita join ini sama ini. Ya. Nah, ini elevasi tertinggi adalah 16, maka ini semua harus kita turunkan menjadi 16. 1, 2. Nah, ini semua yang ada 17 kita ganti 16. 3,
4, 5, 6, 7, 8, banyak sekali ya. 9, 10. Oke, sudah 16. Lalu kalau sudah kita join. Nah, jika sudah terjoinnya sudah langsung semua, berarti sudah semua sama. Nah, jika belum, berarti ada sesuatu yang nggak cocok. Kita join sini. Nah, ini belum bisa ketemu. Kita join di sini dengan ini. Ini belum bisa ketemu, ini belum bisa ketemu. Berarti kita zoom in. Ada yang belum pas mungkin. Ini 3D poly, benar. Ini 3D poly, benar. Lalu saya coba 3D poly. Ini ketemu ini. Lalu saya join, coba. Oh, belum bisa. Oh, maaf. Ini ternyata ini polyline ya, bukan 3D poly. Jadi ini bentuknya kontur, kita convert saja. Convert to polyline ke oh, convert 3D. Nah, kenapa dia menjadi polyline? Oh, memang aslinya polyline ya. Oke, kalau di join tidak bisa. Join. Saya coba cari tahu convert 3D, convert poly. Heavy like di sini mungkin ada perintah untuk join tidak mau 3D menjadi poly. Oh, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa juga, tidak bisa. Berarti ininya yang akan convert 3D menjadi 2D. Karena elevasinya sama ya. Sudah jadi polyline, coba kita join. Oke, sudah sama. Pastikan dia tidak ada gap. Kita close. Nah, sudah tidak ada. Lalu kita copy. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf tadi dari belakang sebentar. Nah, sekarang kita sudah mempunyai bawah untuk lapis kedua dengan elevasi, saya cek kembali, yaitu elevasi 16 maksimal ketinggian 1, 2, 3, 6. Di sini ya elevasinya, di sini adalah nomor vertexnya, jadi yang diperhatikan di sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, semua sudah berada di level 16. Oke, lalu saya ganti warnanya agar tidak bingung. Warnanya cyan mungkin. Lalu ini akan saya kopikan sebanyak ini tadi saya copy kira-kira 75 ya. Oke, sudah jadi. Lalu sekarang saya membuat surface sama dengan ini namanya ya, lapis kedua, surface properties. Saya kasih elevasi. Ini 16,5. Saya bikin baru lagi, Ctrl C, ini saya Ctrl C. Ini posisinya 1B ya, masih segmen 1, tapi ada di lapis kedua, maka saya tulis B. Lapis kedua, ini juga saya tulis. Lalu ini 1600 elevasinya. Oke, kalau sudah. Lalu isinya adalah 1B itu
terdiri dari satu lapis di sini, yang ini. Ya, oke. Kalau sudah, lalu juga boundary-nya menyesuaikan. Ini boundary-nya sama. Oke, lalu kita lihat untuk surface-nya sudah jadi atau belum. Contour and triangle. Nah, sudah jadi. Kita lihat di sini quick profile. Bangunan utama segmen satu, lalu surface segmen satu lapis 16,5 atas, lalu satu b surface 116 ini bawah. Oke, kita hidupkan. Ada tiga yang saya hidupkan, yaitu surface utama, surface lapis 116. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini surface pertama, lalu ini volume, lalu ini volume. Nah, kenapa di sini tidak ada? Nah, karena ini kakinya di sini tidak ada yang posisinya ini sampai bawah, berarti sebenarnya kita harus menghitung di sini. Berapa sih perbedaannya ini? Nah, ini harus berhenti di sini. Ini agak panjang ini. Nah, untuk tahu seperti itu, kita harus bikin kombinasinya, titik temunya di mana ini. Seperti itu. Jadi tidak bisa dihitung lewat sini. Kenapa? Karena konturnya tidak sampai di sini. Tapi bisa saja demikian jika di lapangan ternyata bangunan ini memang digali dulu sampai ke bawahnya. Nah, jadi bendungnya tetap utuh, tapi surface existingnya di sini. Jadi ada volume galian seperti itu ya. Oke, kita akan coba yang versi pertama. Berapakah volume ini? Saya cek di sini. Kita buat surface lagi. Volume, create surface. Lalu ini surface volumenya. Bentar, saya cek. Surface, create surface. Lalu ini thin volume surface. Lalu ini control V di sini ya. Namanya adalah 1B. Lalu di sini volume, surface segmen 2. Segmen satu lapis kedua tanpa elevasi karena ini untuk volume. Lalu ini ambil untuk yang segmen atasnya, segmen bawahnya dulu ya, segmen 2 surface segmen 2 melawan surface segmen satu yang atasnya 16,5. Oke, kalau sudah, nah inilah hasilnya 1B surface volume. Ini kita ke elevation bending 2D. Surface properties kadang-kadang suka nggak muncul. Contour and triangle. Nah, seperti itu ya. Yang ini volumenya ya. Lalu kita cek volumenya. Surface volume, elevation bending 2D. Klik sini. Oh ya ya ya. Jadi dia ada elevation. Nggak muncul udah. Nggak muncul. Triangulasi. Oke. Oke. Lalu kita ke surface properties, ke analisis. Nah, ini kita coba 5. Seperti apa hasilnya? Oh, tidak mau. Kenapa? Karena kemungkinan dia belum jadi. Saya perbaiki lagi, saya hapus, makanya dia tidak mau. Yes, kita buat lagi surface, yaitu thin volume surface. Ini adalah namanya tadi 1A, 1B, surface segmen lapis 1, surface volume 1, lapis 2. Nah, di sini hati-hati ini adalah segmen surface segmen 1 lapis 2, yaitu bawahnya, melawan segmen satu lapis 1,16 atasnya. Seperti itu ya. Ini sudah beda A dan B. Oke, kalau sudah.
Nah, kita cek surface properties, elevation, contour and triangle, surface properties, harusnya mau ya. Ini elevation bending 2D, analisis. Nah, jika belum mau, kemungkinan ini belum jadi volumenya. Kita periksa lagi kenapa dia tidak mau. Saya cek di sini statistik volume, padahal volumenya ada 300. Copy to clipboard, kadang-kadang faktor dari VGA kemungkinan ya. Ctrl V. Nah, ini lalu kita ambil ini. Ctrl C, lalu kita copy. Ya, oke. Edit. Ctrl V. Ya, 302. Nah, kenapa 302? Karena dia lebih lebar dari bawahnya. Tidak mungkin dia lebih sedikit ya, posisinya di sini. Ini seperti ini ya. Oke, berikutnya untuk surface ketiga juga sama. Kita bikin seperti itu, step by step, lalu diteruskan sampai surface akhir. Kira-kira seperti itu ya. Kita coba untuk surface 3.